Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya teman-teman mahasiswa. Baik, di awal selalu saya sampaikan semangat pagi, biar kita semangat terus untuk belajar gitu ya. Baik, kali ini kita ketemu di Sistem Informasi Akuntansi. Pertemuan yang kedua kita akan membahas masalah konsep dasar Sistem Informasi Akuntansi. Baik. Nah, di bab 1 ini kita akan belajar bagaimana dasar dari sistem informasi akuntansi itu sendiri, posisinya di mana, kemudian sebenarnya apa yang dimaksud dengan sistem informasi dan akuntansi itu sendiri. Baik, kita lanjut. Kalau saudara paham, ya, kita ibaratkan sebagai tubuh manusia, tubuh kita sendiri gitu ya. Tubuh kita berfungsi sebagaimana mestinya, mulai dari setiap organ, misalkan mata, hidung, kemudian mulut, kemudian ada perut dan lain sebagainya, semuanya berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga semua tubuh bisa menjalankan tugasnya masing-masing, bisa berjalan, bisa berkomunikasi, bahkan bisa berpindah tempat, atau bahkan bisa istirahat dengan nyaman gitu ya. Nah, kita lihat di dalam organ di dalam tubuh kita, banyak sekali organ yang memiliki sistem-sistem yang tergabung sehingga mampu untuk menggerakkan semua tubuh kita gitu ya. Kita contohkan, misalkan di dalam tubuh kita itu ada namanya sistem pernafasan ya, mulai dari hidung, lewat tenggorokan, paru-paru dan seterusnya. Kemudian di tubuh kita juga ada namanya sistem pencernaan, mulai dari mulut, ada bahan makanan yang kita makan, kemudian kita kunyah, kemudian dicerna oleh perut sampai dikeluarkan sehingga diambil sari-sarinya. Begitu juga dengan sistem yang lain, itu memiliki fungsi yang sangat kompleks ya, yang sangat kompleks. Mereka bekerja dengan rutinitas yang mereka lakukan setiap hari gitu ya. Nah, rutinitas ini membentuk sebuah sistem ya. Rutinitas ini membentuk sebuah sistem sehingga semuanya akan berjalan, sehingga tubuh kita itu terkendali, tumbuh, bahkan berkembang sebagaimana mestinya. Semuanya sudah teratur ya. Nah, tidak lain halnya ketika kita lihat sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan yang besar, apalagi kita melihat ada perusahaan yang kompleks aktivitasnya, mulai dari memproduksi barang atau jasa, kemudian menjual, melayani penjualan gitu ya, kemudian menangani internal perusahaan itu sendiri sampai menangani purna jualnya atau aktivitas atau komunikasinya dengan pelanggan dan lain sebagainya. Semuanya mereka punya fungsi yang berperan masing-masing sehingga ada rutinitas yang membentuk sebuah perusahaan yang kuat. Bahkan ada perusahaan yang sampai go internasional gitu ya, yang sangat perfect sekali. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem? Kita lihat. Sistem itu adalah dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan, terdiri dari subsistem yang mendukung sistem yang lebih besar. Jadi kalau kita melihat perusahaan, misalkan kita lihat Unilever misalkan ya. Ada perusahaan Unilever, di bawahnya itu ada staf lini masing-masing, mulai dari lini produksi, kemudian kepegawaian gitu ya, kemudian akuntansi, kemudian staf pemasaran, penjualan misalkan. Semuanya mereka punya fungsi yang berbeda-beda. Mereka punya sistem, kemudian di bawah sistem itu ada prosedur yang melakukan rutinitas setiap hari ya, sehingga membentuk sebuah kesatuan. Kalau di dalam perusahaan itu namanya nanti sistem informasi manajemen ya, membentuk sebuah kesatuan sehingga perusahaan itu berjalan menangani setiap masalah yang ada di setiap harinya. Nah, kita lihat sistem akuntansi itu sendiri, kita lebih ke dalam. Jadi nanti yang kita bahas adalah sistem akuntansinya ya.
terlebih nanti di sistem informasi akuntansinya. Sistem akuntansi itu adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Jadi ranah pembahasan kita nanti di sistem informasi akuntansi itu terkhusus di catatan, formulir atau laporan-laporan akuntansi, khusus di sistem informasi akuntansinya gitu ya. Nah, sama halnya di bagian tubuh yang kita gambarkan tadi, di salah satu sistem yang akan kita bahas namanya sistem informasi akuntansi. Ya, bisa kita ibaratkan mungkin nanti kita bahas di sistem pernafasannya misalkan ya. Di salah satu sistemnya saja gitu. Nah, baik. Banyak dari kita itu melihat atau bingung membedakan antara sistem dan prosedur ya. Sistem itu seperti apa, prosedur itu seperti apa gitu ya. Nah, di bahasa akuntansi ini sesuatu yang sangat berdekatan sekali ya antara sistem dan prosedur, tapi sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Nah, kalau prosedur itu adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Jadi kegiatan klerikal yang berulang-ulang yang melibatkan beberapa orang. Nah, sedangkan sistem ini adalah fungsi di atas prosedur itu sendiri, yaitu jaringan prosedur. Jadi ada beberapa prosedur yang membentuk sebuah sistem yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan itu sendiri. Ya, misalkan sistem informasi akuntansi di piutang misalkan. Nah, piutang nanti ada beberapa prosedur di dalamnya gitu kan. Nah, kita lihat. Nah, kita melihat bahwa kegiatan klerikal itu adalah kegiatan yang berulang-ulang, yang teknis. Bisa salah satunya adalah misalkan menulis atau mencatat. Nah, kalau kita melihat akuntansi itu berawal dari transaksi, ya misalkan transaksi jual beli, kemudian dari transaksi itu buktinya kita catat. Jadi ada kegiatan atau aktivitas transaksi jual beli, nah dicatat berapa jumlah penjualan kepada siapa, tanggal, nomor, kemudian misalkan ada potongan berapa, nah itu dicatat di dalam faktur. Kemudian menggandakan, biasanya faktur ini ya tidak hanya satu rangkap, bisa bahkan 2 atau 3 rangkap. Nah, ini digandakan karena nanti faktur ini nanti larinya tidak hanya di satu bagian, misalkan di bagian penjualan, tapi nanti bisa lari juga di bagian keuangan atau yang lainnya. Nah, kemudian menghitung. Nah, menghitung itu tentunya ada ketika transaksi penjualan itu terjadi, kita juga akan menghitung berapa jumlah barang yang dibeli dengan jumlah harga setiap barangnya. Dihitung, ketika ada diskon berapa juga kita hitung, gitu ya. Nah, kemudian memberi kode penjualan atau beberapa persediaan yang dikeluarkan, kodenya apa gitu kan. Nah, kemudian ada mendaftar. Nah, di kartu persediaan mungkin ada beberapa persediaan yang keluar, kita melakukan mendaftar ulang persediaan. Kemudian bisa jadi kegiatan klerikal itu adalah memilih, memindahkan atau membandingkan informasi akuntansi. Jadi setiap aktivitas akuntansi itu pasti ada informasi yang sangat berguna dan dicatat, kemudian diolah sedemikian rupa menjadilah sebuah laporan, namanya laporan akuntansi, gitu ya. Nah, kita lihat informasi akuntansi itu sendiri apa toh ya. Jadi dari aktivitas transaksi menghasilkan informasi akuntansi. Nah, informasi itu adalah data yang dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memberi atau memperbaiki pengambilan keputusan. Ya, jadi data dari catatan-catatan tadi dikelola, diproses,
Kalau kita melihat siklus akuntansi mulai dari transaksi, bukti transaksi, kemudian dicatat di jurnal, buku besar, kemudian dan lain sebagainya sampai ke laporan keuangan. Nah, itu adalah prosesnya, ya. Nah, dari aktivitas transaksi itu dikumpulkan dalam satu periode, terbentuklah sebuah laporan. Nah, laporan ini memberikan arti, ya, memberikan arti bagaimana laporan penjualan per bulan itu sehingga ada keputusan untuk misalkan menganggarkan untuk bulan berikutnya atau tahun atau periode berikutnya. Nah, sehingga kalau kita lihat informasi ini jelas tentu akan memperbaiki nilai informasi gitu ya. Nah, informasi itu sendiri kita asumsikan bahwa informasi itu sangat bernilai atau akan bernilai ketika memiliki beberapa karakteristik ya. Keseliu terus ini. Nah, salah satunya adalah informasi itu relevan. Apa itu relevan? Yaitu adalah informasi dapat mengurangi ketidakpastian. Dapat mengurangi ketidakpastian. Sehingga kalau kita lihat angkanya, oh udah pasti ini. Kalau kita kemarin hanya memperkirakan kira-kira dalam satu bulan ini kita melakukan penjualan sekian. Nah, hanya kira-kira. Tapi ketika ada angka, ada laporan, sudah pasti. Kemudian meningkatkan pengambilan keputusan. Sudah jelas ada data yang real. Serta menegaskan atau memperbaiki ekspektasi yang sebelumnya. Jadi hanya angan-angan, hanya perkiraan itu kita anggap lewat kalau di akuntansi. Karena semuanya berdasarkan atas data real. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah karakteristik informasi yang reliable, yaitu bebas dari kesalahan atau bias. Data akuntansi itu pasti, karena apa? Bentuknya adalah angka, nominal, dan itu pasti. Jadi ada selisih Rp1 pun harus dicari oleh seorang akuntan. Menyajikan kejadian atau aktivitas organisasi secara akurat. Jelas ketika ada aktivitas dicatat, jelas barangnya real, kemudian akurat. Nah, informasi yang ketiga, karakteristiknya adalah lengkap, tidak menghilangkan aspek penting dari suatu kejadian yang diukur. Dan tepat waktu diberikan pada waktu yang tepat pada saat pengambilan keputusan. 1 bulan, 1 periode menghasilkan 1 laporan keuangan. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 itu adalah 1 periode, sehingga semua rekapan penjualan harus sudah masuk menjadi sebuah laporan keuangan. Ya, ada laporan keuangan penjualan. Nah, nanti penjualan dipadukan dengan informasi akuntansi yang lain, biaya misalkan, atau pengeluaran-pengeluaran yang lain sehingga menjadi sebuah laporan laba rugi. Ya. Nah, itu akurat, lengkap, tidak ada yang dihilangkan di sana. Nah, yang keempat adalah dapat dipahami. Dapat dipahami artinya ya bahasanya harus bahasa-bahasa yang standar bahasa akuntansi. Ya, akun-akunnya tidak asing. Dapat dipahami oleh orang yang membacanya. Dapat diakses, ada data, dapat diverifikasi, dapat menghasilkan informasi yang sama terhadap 2 orang yang independen dan profesional. Jadi ketika laporan keuangan itu dibuat, kemudian dibaca oleh orang akuntan lainnya yang sama-sama seprofesi, itu akan menghasilkan informasi yang sama. Nah, artinya apa? Bahasanya juga bahasa yang sama, yang standar akuntansi gitu ya. Nah, itu adalah karakteristik informasi yang mempunyai nilai. Nah, bagaimana kita akan mempelajari sebuah sistem informasi akuntansi itu berawal dari aktivitas transaksi tadi, kemudian diproses sampai menghasilkan output yang dapat bermanfaat, terutama bagi keputusan atau pengambilan keputusan manajemen gitu ya. Sehingga harus memiliki karakteristik informasi yang bernilai. Baik, seperti itu. Nah, kita lihat sistem informasi akuntansi itu sendiri posisinya di mana kan? Di manakah itu? Kita lihat
Sistem informasi akuntansi, kalau tadi sistem akuntansi, sistem informasi, sekarang adalah sistem informasi akuntansi. Itu adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, kemudian menyimpan, mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi banyak fungsi, mulai dari orangnya, kemudian prosedur-prosedur yang membentuk sistem itu sendiri, instruksi perintahnya, kemudian data, ada perangkat lunak yang membantu, infrastruktur teknologi informasi yang menopang, serta ada pengendalian internal dan ukuran keamanan. Nah, semua ini berpadu menjadi sebuah sistem sehingga dapat menopang jalannya sistem informasi akuntansi itu sendiri. Posisinya kalau kita melihat sistem informasi manajemen ini adalah sebuah sistem yang ada di perusahaan. Nah, posisi sistem informasi akuntansi itu di sini. Jadi ibarat kita sistem informasi manajemen itu ada banyak sistem di dalamnya. Misalkan ada sistem informasi pemasaran, kemudian ada sistem informasi produksi, kemudian ada sistem informasi teknik. Nah, bersandingan dengan itu ada sistem informasi akuntansi di sini. Nah, sistem informasi akuntansi itu sendiri juga terdiri dari berbagai macam sistem akuntansi di dalamnya. Misalkan kita akan nanti mempelajari juga sistem akuntansi piutang, ada sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian, kemudian ada sistem akuntansi aset tetap, sistem akuntansi persediaan, dan sistem akuntansi penerimaan kas, atau mungkin nanti ada pengeluaran kas. Nah, jadi nanti kita akan bahas satu persatu sistem akuntansi di dalam dari sistem informasi akuntansi itu sendiri gitu ya. Nah, jadi posisinya adalah di bawahnya sistem informasi manajemen ini ya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana sistem informasi akuntansi itu dapat menambah nilai bagi organisasi di sebuah perusahaan. Nah, yang pertama kita melihat bahwa SIA itu mampu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Saudara bayangkan ketika sebuah perusahaan akan melaksanakan produksi tapi tidak ada data apapun. Jadi yang ada hanya bahan baku, kemudian tenaga kerja dan alat. Bisa dibayangkan berapa bahan yang dipakai, berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproses, berapa jumlah yang diproduksi, itu tidak jelas. Tidak jelas, sehingga bisa jadi antara aktivitas memasukkan bahan, kemudian memproses, sampai output, itu juga tidak jelas berapa jumlah harga pokok dari setiap produk yang dihasilkan. Nah, ketika harga pokoknya tidak didapat, otomatis mereka akan juga kebingungan menjualnya. Berapa harga jual yang harus saya sampaikan ke konsumen, gitu kan? Nah, sehingga apa? Harus ada informasi akuntansi, yang jelas, ya, sehingga membentuk sebuah sistem yang jelas. Nah, di sana sistem informasi akuntansi itu mampu meningkatkan kualitas, mengurangi biaya produk atau jasa. Bahkan sebelum diproduksi sudah ada anggarannya atau forecast-nya ya. Jadi ada anggaran, kita melaksanakan produksi bulan ini sekian banyak dengan biaya sekian. Nah, di awal sudah direncanakan sehingga pada saat berjalan semuanya sudah tinggal mengendalikan, gitu ya. Nah, yang kedua, SIA dapat menambah atau meningkatkan SPI, struktur pengendalian internal. Saudara bisa bayangkan ketika perusahaan itu tidak memiliki SPI yang jelas, sistem pengendalian internal yang jelas, ya, berapa jumlah tadi biaya yang dikeluarkan tidak jelas, seenak mereka atau seenak manajer produksi mengeluarkan biaya untuk memproduksi, kemudian harga jualnya juga tidak ditentukan, tidak jelas, atau bahkan tidak ada pengendalian pengawasan yang jelas, ya, akan banyak ada aset perusahaan yang kabur, yang dicuri, yang bahkan terselip nggak tahu kemana, tidak tercatat, ya. Sehingga lama-kelamaan perusahaan tersebut otomatis mengalami
kebangkrutan. Kenapa? Karena aset aktifanya tidak jelas, tidak ada pengendalian yang jelas gitu ya. Nah, sehingga dengan SIA, Sistem Informasi Akuntansi ini semuanya tercatat, jelas. Semuanya tercatat, jelas. Misalkan dia perusahaan punya aset apa saja, kemudian kapan dibelinya, harga perolehannya berapa, kondisinya seperti apa, saat ini ada atau tidak, gitu ya. Atau ada misalkan ada penyusutan berapa, tinggal nilai sisanya berapa. Nah, tidak hanya di aset, semua lini itu dia punya struktur pengendalian internal yang jelas. Ya. Nah, yang ketiga, SIA ini mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Setiap perusahaan akan selalu mengejar efisiensi dan efektivitas. Bagaimana biaya dan waktu bisa dipersingkat, bisa diperkecil. Sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan baik untuk memproduksi, untuk operasional itu mampu ditekan. Kalau mampu ditekan, biaya kecil, kemudian penjualan bisa naik sehingga keuntungan perusahaan akan naik. Ini adalah rumus pasti di sebuah perusahaan. Apalagi kalau bicara masalah akuntansi. Sehingga efisiensi dan efektivitas ini menjadi kunci gitu ya. Nah, yang keempat, SIA mampu meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan informasi yang tepat bernilai, otomatis keputusan perusahaan tidak akan salah. Ya, bagaimana perusahaan harus mengembangkan sayap produknya, misalkan harus membuka cabang baru, kapan, berapa, di mana, semuanya ada data dan informasi yang jelas. Kemudian yang kelima, SIA mampu berbagi pengetahuan dan informasi. Dengan adanya SIA ini, setiap manajer, setiap lini, bahkan lintas perusahaan atau lintas para pengambil keputusan, para pemakai informasi akuntansi itu mampu berkomunikasi. Kenapa? Ada standar bahasa komunikasi yang bisa dipahami, sehingga mampu untuk berbagi pengetahuan gitu ya. Nah, yang keenam, SIA dapat menambah atau memperbaiki informasi akuntansi. Nah, tentunya jadi dengan adanya SIA ini, mana informasi yang harus dikembangkan, mana yang harus dihilangkan, misalkan dikurangi, maksudnya misalkan masalah nominal misalkan ya. Oh, ini biaya harus ditekan misalkan. Nah, di sini kapan, bagaimana. Nah, artinya informasi itu bisa diperbaiki. Gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana SIA mampu menambah nilai untuk organisasi itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kita bicara masalah sistem. Jadi dalam sebuah perusahaan ada sebuah sistem yang biasa digunakan gitu ya. Ini bahasa-bahasa agak rumit. Jadi kalau kita melihat jenjang tingkatan kepemimpinan di manajemen itu ada 3 level ya. Manajemen atas diduduki biasanya semakin sedikit orang di sana. Misalkan ada dirut, direktur utama. Kemudian di bawahnya ada manajer menengah, kepala bagian misalkan, atau manajer bawah. Di bawahnya lagi ada kabak ya. Nah, ini lini kepemimpinan di sebuah manajemen perusahaan. Mereka memiliki informasi sistem yang mereka gunakan, dan biasanya antar manajemen ini mereka mempunyai bahasa sistem yang berbeda. Contoh ya, kalau di manajemen atas itu ada fungsi utamanya adalah merencanakan secara strategis setiap keputusan yang ada di sebuah perusahaan. Sistemnya yang biasa digunakan adalah EIS, Executive Informasi System. Kemudian di manajer menengah ada pengendalian manajemen, jadi manajer pengendali di setiap bagian. Nah, ini beberapa sistem yang biasa digunakan, ada DSS, Decision Support System, kemudian ada GSS, Group Support System, ada GIS, Geographic Information System, ada IS,
expert system, kemudian ada ANN, artificial neural network. Sedangkan yang di manajer bawah ini sistem yang biasa digunakan untuk mengendalikan operasi, ada transaction processing system atau PCS atau proses control system. Nah, proses kontrol ini biasanya sifatnya adalah teknis ya, teknis di bagian lapangan langsung ini, manajer bawah. Nah, ini beberapa sistem yang biasa digunakan di sebuah perusahaan atau manajemen. Nah, seperti itu. Jadi dasar-dasar dari sistem informasi akuntansi, saudara harus paham bagaimana membedakan antara sistem, prosedur, kemudian letak sistem informasi akuntansi itu di mana di dalam sebuah perusahaan, fungsinya seperti apa, informasi apa saja sudah kita jelaskan. Nah, tentunya saya berharap teman-teman perbanyak membaca referensi dari luar, boleh dari Google atau buku ya, atau yang lain sebagainya, sehingga nanti ketika setiap kita pertemuan ada diskusinya yang saling bertukar pengetahuan gitu, atau ilmu ya. Baik, seperti itu pertemuan kedua saya kira cukupkan. Kita lanjutkan di pertemuan ketiga. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.